Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alin Nukulji Padilla. Pada kali ini kita akan membahas yang namanya firewall. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu di firewall filter. Nah, di sini kita akan perkenalan terkait if dan then. Oke. Nah, jadi if itu ialah jika dan then itu maka ya teman-teman. Oke. Jadi if ialah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spek, spesifikasi yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP, atau eh, ICMP ya, atau DNS. Nah, inilah yang disebut dengan if. Lalu di sini juga ada then. Nah, dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan kita berikan pada paket yang di setting di atas tadi. Nah, inilah yang disebut dengan plan. Jadi, kita harus mengetahui dan mengenali terlebih dahulu jenis traffic yang akan kita olah atau atur menggunakan firewall. Nah, di sini change berguna yaitu sebagai tempat bagi kita untuk mencegah dan membatasi traffic yang kemudian dilakukan proses firewalling. Nah, kita akan bahas satu persatu change yang tersedia pada firewall filter. Nah, yang pertama itu ada input, yaitu manajemen paket dari laptop menuju router. Gambarannya adalah ketika ada paket yang dari laptop menuju router itu diblokir. Nah, jadi intinya secara sederhana fungsi dari change input adalah untuk memblokir paket yang menuju router. Nah, contoh sederhananya adalah paket ICMP dari laptop menuju router diblokir. Lalu yang kedua itu ada output, jadi manajemen traffic paket data yang keluar dari router. Jadi gambarannya ialah seperti proses memblokir paket yang bersumber dari router keluar. Jadi contohnya adalah dari router ke internet atau dari router ke laptop. Jadi traffic yang berasal dari dalam router itu sendiri dengan tujuan jaringan publik maupun jaringan lokal, kasusnya seperti blokir ping dari router itu dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada forward, yaitu manajemen traffic paket data yang hanya melewati router. Gambarannya adalah seperti proses memblokir paket yang melewati router. Misalnya seperti dari jaringan publik ke lokal atau sebaliknya, dari jaringan lokal ke publik. Nah, sebagai contoh saat ini kita memblokir dari laptop eh, ke internet. Jadi agar laptop tidak bisa akses Facebook, maka bisa menggunakan change forward karena melewati router. Nah, pertama-tama kita masuk window, lalu kita ke IP ya teman-teman, lalu firewall. Nah, kita dulu. Nah, di bagian general itu jadi parameter apakah yang suatu paket diizinkan, atau dengan kata lain kita definisikan yang diizinkan. Jadi paket apa sih yang dimaksud? Nah, untuk action itu apakah nanti kita akan di accept atau di block ya, itu di blokir ya teman-teman, untuk di block. Nah, jadi ada suatu visi yang ditentukan di blok ya teman-teman. Oke. Nah, kita untuk change-nya kita pilih input ya teman-teman. Nah, untuk SRC address-nya misal kita masukkan 92.168 1.1. Nah, oke. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi mungkin cukup itu saja untuk pengenalan yang if dan then ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas strategi firewall filter ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada set view drop any, yang kedua itu ada drop view set any. Nah, di sini kan kita mempunyai mikrotik ya, satu mikrotik yang mempunyai 5 visi klien ya teman-teman, yang
dihubungkan melalui perantara satu switch ya teman-teman. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat dua kasus ya teman-teman. Oke. Untuk kasus yang pertama itu ada dua komputer tidak bisa ping ke internet dan tiga komputer itu sisanya bisa ya teman-teman. Oke. Lalu yang kedua itu ialah dua komputer bisa ping ke internet dan tiga komputer itu lainnya tidak bisa ya teman-teman. Oke. Nah, jadi strategi apa sih yang cocok untuk eh, dua kasus ini ya teman-teman. Nah, untuk kasus yang pertama itu bisa menggunakan strategi yang namanya double asset ini karena memiliki artian yang mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Nah, untuk yang kedua itu bisa menggunakan strategi yang save withdraw any karena memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Nah, jadi itu strategi yang akan kita gunakan untuk implementasi selanjutnya teman-teman. Oke. Itu saja untuk strategi firewall filter ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita juga ada studi kasus ya. Jadi di sini kita ada 4 kasus. Yang pertama yaitu kasus yang hanya beberapa virtual PC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Nah, untuk yang kedua itu hanya beberapa virtual PC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Nah, untuk yang ketiga itu hanya beberapa virtual PC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kita akan eh, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya. Nah, dari sisi si klien. Kita mulai dari yang pertama itu hanya beberapa virtual PC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Nah, kita masuk ke pinnya dulu. Nah, di sini kan kita akan hanya virtual PC yang beberapa virtual PC yang bisa ping ke internet. Nah, kita bisa mencontoh untuk yang virtual PC 1 bisa internetan dan yang lainnya udah bisa ya teman-teman. Oke. Nah, jadi goalsnya yaitu PVC 1 bisa internetan ya teman-teman. Oke. Nah, kita masukin box dulu. Oke. Nah, di sini kalian bisa add. Lalu untuk change-nya kita input ya teman-teman. Oke. Nah, lalu untuk SSC address kita masukkan IP yang virtual PC satu tadi ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat. Oke, nah untuk IP yang virtual PC satu ini ialah 192.168.88.248. Oke, kita masukkannya di sini. Oke, 192.168.188. Oke, berapa tadi? 248. Oke, 248. Nah, jika sudah, selanjutnya kita untuk yang protokol kita pilih yang ICMP karena untuk bosnya yang virtual bisa itu bisa internetan ya teman-teman. Ini untuk ini kita sudah, untuk yang actionnya kita pilih save ya teman-teman. Oke, kita langsung apply lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi ya teman-teman. Oke, agar untuk yang memblokir virtual PC yang ini teman-teman. Kita untuk change kita input, lalu untuk yang protokol kita ICMP. Nah, untuk yang actionnya kita pilih yang drop karena kita memblokir untuk virtual PC yang lainnya ya teman-teman. Kita apply lalu oke. Nah, di sini oke, jika sudah seperti ini kita langsung saja pengujian ya teman-teman. Kita buka Pinet Lab-nya. Oke, nah di sini kalian tadi goalsnya yaitu PC satu bisa ping ke router ya. Kita coba ping ke router. IP-nya 192.168.188.
titik beberapa sorry. Kita cari dulu. Nah, untuk pinnya itu 88.1 ya teman-teman. Oke, kita coba pin 88.1. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah bisa ya tugasnya itu pin ke router ya teman-teman. Oke. Nah, kita coba untuk yang PC yang lain apakah bisa eh, bisa pin ke router atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini kita LCD HCP lalu kita eh, nah di sini kita langsung saja coba pin ke router ya teman-teman. Pin 192 168 188 1. Sini kalian bisa lihat ya untuk virtual PC2 itu tidak bisa pin ke router. Kenapa? Karena kita sudah blokir ya yang virtual PC2 dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja coba untuk kasus yaitu virtual PC 1 dan 2 saja yang bisa pin ke router. Nah, dan yang lainnya itu tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita buka Windows. Nah, di sini kalian pencet lagi ya untuk yang asset ini, kita klik kali lalu kita copy ya teman-teman. Oke, nah di sini kalian bisa masuk ke general lalu nah untuk SSD addressnya kalian masukkan IP yang virtual PC yang kedua tadi ya teman-teman. Oke, kita nah 243 oke 243 kita masukkan 243 kita apply sorry, 243. Nah ini kita apply lalu oke. Nah di sini kita sudah mempunyai dua rules ya teman-teman. Oke, kita balik lagi kita coba pengujian ya. Oke, nah di sini yang tadinya kan tidak bisa pin ke router ya teman-teman. Oke, untuk virtual PC 2. Nah kita karena kita sudah tadi menambahkan rulesnya ya teman-teman, kita coba pin ke router apakah bisa atau tidak ya teman-teman. Oke. Nah di sini kalian bisa lihat ya karena kita tadi sudah menambahkan rules ya teman-teman yang ini yang virtual video. Nah jadi itu ya teman-teman untuk kasus pertama tadi yaitu hanya beberapa PC yang bisa pin router sisanya tidak bisa. Nah tadi kan kita sudah ulik-ulik itu PC 1 PC 2 ya teman-teman yang bisa pin router yang lainnya tidak bisa. Nah jadi cukup itu saja ya untuk kasus yang pertama. Nah, setelah kita berhasil untuk yang kasus pertama, kita langsung saja kasus yang kedua yaitu hanya beberapa virtual PC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita ke Pinet Lab lagi terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini pertama-tama kita akan menambahkannya topologi kita yaitu kita akan menambahkan server. Oke. Kita tambahkan server ya teman-teman. Oke, nah jadi server itu kan bisa disamakan ya dengan nah jadi server itu kan perangkat komputasi ya teman-teman bisa disamakan dengan virtual PC ya. Oke, di sini kita pilih server untuk mengganti ikonnya ya teman-teman, kalian bebas pilih yang mana, kita yang ini aja ya, saya yang ini. Oke, nah untuk namanya kita ganti server. Lalu untuk yang lainnya kita default aja. Nah untuk deskripsinya kita buka jadi server ya teman-teman. Sudah kita save. Nah di sini kita sambungkan ke routernya. Jadi kita router 3 ya teman-teman. Oke, jangan lupa. Nah kita nyalakan. Oke,
Nah, di sini kita terlebih dahulu kita akan mengkonfigurasi IP address yang servernya ya teman-teman. Kita ke Windows, lalu kita ke IP address ya teman-teman. Nah, kita add, kita akan menambahkan titik yang tertiga ya teman-teman. Misal kita masukkan 98.9.2. Jangan lupa untuk prefixnya teman-teman. Nah, interface menentukan meter 3 ya teman-teman. Kita pilih meter 3, kita sudah selesai lalu oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan meter ya teman-teman, meter 3. Nah, untuk yang sebelumnya yang virtual ini kan IP-nya itu didapatkan secara DHCP. Nah, untuk yang server ini saya ingin menambahkan IP-nya secara statik ya teman-teman. Oke, di sini kita show IP. Nah, di sini kan belum ada ya untuk IP-nya teman-teman. Kita coba masukkan. Nah, perintahnya yaitu IP, lalu masukkan IP berapa aja ya, 99.5. Oke, mengikat trafiknya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu kita masukkan IP yang router 3 tadi ya teman-teman, yang ini, yang inbox. Oke, yang ini kemudian dia. Oke, kita coba 192.168 9.2/4. Oke, sudah enter. Nah, oke, di sini kita sudah ya untuk menambahkan IP secara statik ya teman-teman. Kita menambahkan IP servernya ya yang tadi. Selanjutnya kita jangan lupa pastikan ya untuk isi klien ini agar bisa, apakah bisa connect ke server atau tidak. Nah, jadi di sini kita coba ping ya dari server ke virtual PC 1. Nah, IP-nya yaitu untuk virtual PC 1 92.168.88.248. Oke, enter. Nah, di sini oke, sudah berhasil ya untuk virtual PC 1 ya komunikasi ke server. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman. Nah, untuk yang kasus kedua ini kan hanya beberapa virtual PC yang bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Nah, kita ambil ya beberapa contoh di sini untuk virtual PC 3 dan virtual PC 4 saja yang hanya bisa ping ke server, dan yang lainnya itu tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita buka window, lalu kita add. Nah, untuk change nya kita pakai forward, dan SRC address nya yaitu IP virtual PC yang ketiga. Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini IP nya yaitu 88.252. Kita masukkan ya teman-teman, 92.168.252. Oke, jika sudah, lanjut untuk DC address-nya yaitu IP servernya ya teman-teman. Oke, 92. Kita lihat dulu sebentar ini. Untuk IP servernya yaitu 99.5 ya. Oke, 98.99.5. Nah, oke, lanjut untuk yang protokolnya kita ganti ke yang ICMP ya teman-teman. Yang jika sudah, ini sudah, lalu ke actionnya yaitu kita pilih yang accept gitu. Oke, kita apply lalu oke. Nah, untuk yang ini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk virtual PC yang ketiga, lalu kita add lagi untuk yang virtual PC 4. Kita copy. Nah, di sini kita ganti yang untuk SRC address-nya itu kita ganti dengan yang IP virtual PC 4.
Kita lihat dulu IP-nya. Nah, IP-nya itu 88251. Oke. 88251. Nah, jika sudah kita play lalu oke. Nah, di sini sudah ya untuk virtual PVC-nya itu menambahkan rules untuk yang PVC 3 dan PVC 4. Yang bisa lihat ya. Nah, di sini kan kita pakai strategi yang save field group ini ya teman-teman. Jadi kita untuk yang save-nya sudah kita tambahkan ya, lalu untuk yang group ini-nya kita add lagi, lalu ke general yaitu kita pilih yang forward. Nah, untuk SRC address-nya kita kosongkan saja, lalu untuk DSP address-nya yaitu IP yang server ya teman-teman ya, 99.5. Oke, jika sudah kita, nah jika sudah ke protokolnya yaitu ICMP. Lalu untuk isinya kita drop, kita play, lalu oke. Nah, kita kan sudah di sini sudah ya untuk menambahkan rulesnya itu ada 3. Nah, kita lanjut langsung uji coba aja ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kan goalsnya yaitu virtual PC 3 dan 4 itu bisa ping ke server ya teman-teman. Kita langsung coba. Oke, di sini kita ping ke server 19.98.99. Oke, kalian bisa lihat ya berhasil untuk virtual PC 3. Kita coba yang virtual PC 4. Tapi oke, enter. Nah, sini untuk virtual PC 4 juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, untuk yang drop ininya kan yang tidak bisa itu virtual PC 1, virtual PC 2 dan yang virtual PC 5. Nah, kita coba pilih server apakah bisa atau tidak. Dan nah, di sini kalian bisa lihat ya, sudah tidak bisa ping ke server karena kita tadi sudah konfigurasi untuk yang rules tadi ya teman-teman. Oke, jadi untuk yang kasus kedua itu sudah berhasil ya teman-teman, hanya beberapa virtual PC yang bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Nah, ketika kita sudah selesai untuk studi kasus yang pertama dan yang kedua, kita lanjut ke yang ketiga yaitu hanya beberapa virtual PC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Nah, di sini kita bisa di sini kita bisa ambil contoh ya yang tidak bisa akses internet itu virtual PC 2 dan yang virtual PC 3. Nah, jadi yang virtual PC 2 ini tidak bisa akses internet dan yang lainnya itu bisa ya teman-teman. Oke. Jadi strategi yang cocok untuk kasus ini yaitu eh, group drop view lalu set ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke window. Nah, di sini kita add lalu change-nya itu forward. Nah, untuk SSC address-nya itu IP virtual PC yang kedua ya teman-teman. Oke, kita masukkan untuk IP virtual PC yang kedua. Oke, sorry berapa 253 ya teman-teman. Oke, kita buat 253 ya, apakah sudah detik. Oke, sudah detik ya teman-teman. Nah, untuk DC address-nya kita masukkan kita kosongkan saja ya teman-teman. Oke, kita kosongkan. Nah, lalu untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Nah, lalu
Untuk out interface-nya kita pilih yang Ether 1 ya teman. Oke, sorry yang ini Ether 1. Lalu nah untuk if-nya kita sudah selesai ya teman. Oke, lalu then-nya itu action kita pilih yang drop karena kita akan ngeblok ya teman. Oke, kita apply lalu oke. Nah di sini untuk yang virtual PC 2 yang kita akan buat ya teman sudah selesai untuk rules-nya. Jadi kita tambahkan lagi untuk yang virtual PC 3. Nah kita copy lalu general. Nah IP-nya kita masukkan yang virtual PC 3 ya. Oke, kita lihat dulu kosong IP terlebih dahulu teman. Nah di sini 252 ya untuk IP virtual PC 3. Oke, 252. Oke, ya 252. Oke, jika sudah kita betul. Oke, 252. Nah jika sudah kita apply lalu oke. Nah tadi kan kita pakai strategi yang drop drop view set ini. Nah untuk drop view nya kita sudah selesai ya teman. Lalu kita yang lanjut ke yang set ini, jadi mengizinkan ya teman. Ke general lalu change kita forward. Nah untuk SRC address ini kita pesankan saja jadi IP dari mana saja ya teman. Nah untuk DSC addressnya kita biarkan ya. Lalu untuk yang protokolnya kita pilih yang ICMP. Lalu untuk out interface-nya kita pilih yang Ether 1. Nah di sini opsinya kita pilih yang accept ya ini karena mengizinkan. Kita klik apply lalu oke. Nah di sini kita sudah selesai ya menambahkan rules rules yang kita bukan untuk strategi studi kasus ini ya teman. Kita langsung saja uji coba. Nah jadikan virtual PC 2 dan 3 itu di blok ya teman. Jadi yang lainnya itu bisa ping dan yang kedua ini tidak bisa ya teman. Kita coba apakah bisa ping internet. Nah di sini kalian bisa lihat ya sudah tidak bisa karena tadi kita sudah blok ya teman-teman untuk virtual PC ketiga. Jadi kita coba yang kedua apakah sama. Kita ping ke internet enter. Nah di sini juga sudah tidak bisa ya untuk virtual PC 3. Lalu kita cek yang lainnya apakah bisa ping internet. Nah untuk yang lainnya jadi bisa ping internet ya teman-teman karena kita sudah tadi menambahkan rulesnya ya teman-teman. Oke. Nah jadi untuk yang studi kasus ketiga itu sudah selesai ya teman-teman karena kita itu hanya beberapa intervensi yang sudah bisa akses internet dan sisanya bisa. Jadi untuk kasus ketiga ini sudah selesai ya teman-teman. Oke, setelah kita membahas 3 kasus tadi ya teman-teman, kita lanjut ke kasus yang terakhir yaitu memblokir YouTube dan web HTTPS lainnya ya teman-teman dari sisi si klien. Oke, jadi strategi apa sih yang cocok untuk kasus ini? Jadi strategi yang cocok untuk kasus ini yaitu drop ini ya teman-teman. Jadi artinya itu memblokir semuanya ya. Jadi tidak hanya beberapa. Jadi di sini kita akan memblokir semuanya. Nah sebelum itu kita jangan lupa ya untuk mengembangkan topologi kita. Kita tambahkan ini ya teman-teman dulu. Nah di sini kita bisa rename ini. Saya pakai yang Linux yang Linux aja. Untuk ikonnya kita bisa ganti teman-teman. Nah kita cari yang Linux. Nah oke, mungkin untuk yang lainnya kita biarkan saja ya teman-teman. Oke, jika sudah kita on lalu sampingkan ke
speech ini ya teman-teman. Oke, kita set. Oke, kita tunggu. Nah, jika sudah, kita bisa kita bisa konfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, untuk yang kasus sebelumnya kita disable aja. Jadi kita hanya menonaktifkan saja ya teman-teman, tidak menghapus. Nah, kita enter terlebih dahulu. Lalu untuk source address-nya kita biarkan kosong ya. Nah, untuk yang protokol kita pilih yang TCP ya, karena HTTPS. Oke. Nah, untuk DHCP port-nya kita masukkan 443 karena TCP itu menggunakan port 443 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini mungkin sudah cukup ya teman-teman. Oke. Lalu ke advanced kita cari yang TLS host ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan ini ya teman-teman, bintang itu kita klik YouTube karena kita akan membuat segala yang berkaitan dengan YouTube ya teman-teman. Oke, jika sudah, nah jika sudah kita ke action, lalu kita pilih yang doc ya teman-teman, karena kita akan ngeblok semua ya teman-teman. Oke, jika sudah kita play lalu oke. Nah, di sini jadi total semua rules yang kita tambahkan ada 9 ya teman-teman. Oke. Nah, jika sudah kita konfigurasi lalu kita open aja ya untuk Linux-nya. Oke, kita tunggu saja karena di sini memakan lumayan banyak waktu ya teman-teman. Mungkin saya akan skip. Saya teman-teman, untuk yang seperti ini kita bisa ulang ya. Jadi untuk ini yang tentang itu ETH1, lalu ke primary console kita pilih yang RDP. Nah, jika sudah kita set. Oke, lalu kita on. Nah, di sini kita tunggu ya terlebih dahulu teman-teman. Sudah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung connect saja. Ini kita tunggu lagi ya teman-teman. Oke, mungkin di sini masih loading ya teman-teman. Oke, nah di sini kalian ke browser ya teman-teman. Kita cek apakah bisa akses YouTube atau tidak ya, karena tadi kita sudah blokir YouTube ya teman-teman. Oke. Nah, juga sudah tampilannya seperti ini, kita bisa cari YouTube ya teman-teman, youtube.com. Apakah, nah ini masih loading ya teman-teman, kita tunggu. Oke, masih loading, lumayan lama ya teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Nah, di sini sudah tidak bisa connect ke YouTube ya teman-teman, karena kita sudah memblokirnya dengan tadi yang menambahkan rules, yaitu kita ngeblok untuk yang semua klien ini ya teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup itu saja ya untuk studi kasus 4. Nah, jadi untuk yang studi kasus kita sudah selesai ya untuk keempat studi kasus ini ya teman-teman. Oke, nah setelah kita membahas ya tadi teman-teman, yaitu studi kasus, kita sudah selesai untuk yang studi kasus. Jadi selanjutnya kita akan membahas itu firewall log ya teman-teman. Jadi apa sih firewall log itu? Jadi firewall log itu ialah merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log ya teman-teman. Jadi semisal kita ingin akses ke YouTube, nah di sini kita akan bisa menampilkan seperti riwayat
teman-teman seperti riwayat. Oke, langsung saja kita coba ya teman. Kita keyboard lagi. Nah, ini kan sudah beberapa ya kita melakukan rules. Nah, disitu kalian klik 2 kali. Nah, di sini ke action lalu ke log. Nah, kalian checklist. Nah, untuk yang log prefix ini kalian bisa masukkan seperti informasi atau pemberitahuan ya teman-teman. Seperti contoh saya akan masukkan ini, ada klien yang eh, ada klien akses itu dia teman-teman, kalian bisa sesuaikan aja sesuai dengan yang disediakan ya teman-teman. Oke, kita apply lalu oke. Nah, terus kita coba lagi ya untuk ininya teman-teman, coba lagi accessibility kan itu. Nah, di sini sudah dipastikan tidak bisa akses YouTube ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah sudah bisa dipastikan tidak bisa akses YouTube ya teman-teman. Oke, kita lihat toolbox untuk lihat tadi lognya ya teman-teman. Oke, nah jadi log itu ada di menu kiri ya teman-teman. Kita ke log. Nah, di sini kalian bisa lihat ya ada klien yang akses YouTube, daftarnya berapa ya teman-teman. Oke, nah kita lihat sini juga tadi ada log ya untuk kita menambahkan rules ya teman-teman. Oke, nah jadi untuk yang firewall log itu mungkin cukup itu saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke NTP ya teman-teman. Jadi network time protocol, yaitu pengaturan waktu pada router board MikroTik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Dan NTP ini juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Nah, istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SMTP ya teman-teman. Nanti aja kita ke Windows. Nah, di sini pertama-tama kalian cek dulu apakah router kalian koneksi ke internet. Di sini sudah ya. Lalu kita bisa pencet bagian di atas ini, di kanan lalu enter. Nah, di sini sudah daya untuk waktu, kita ke sistem lalu ke entity client. Nah, di sini enable kita checklist. Untuk entity servernya kita masukkan email lalu ID lalu titik 2 di sini MPQ lalu titik PRG ya teman. Nah, jika sudah, nah di sini kalian bisa ya ini teman-teman, ini case lalu MPQ-nya kalian masukkan no ID full MPQ PRG, kita apply. Oke, nah selanjutnya kita bisa ubah ya untuk jamnya, kita sinkronkan dengan yang samakan dengan tempat kita ya teman. Oke, time-nya kita masukkan 23:29. Oke, 23:29. Sorry, selesai dulu. Untuk selesai tertutup kita ya. Nah, di sini 23:29. Lalu detiknya bebas ya. Nah, untuk date-nya kita sudah sama ya teman-teman. Time zone-nya kita ganti ke Asia. Kita cari. Nah, Jakarta ya teman-teman. Ya, sudah kita play lalu oke. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman. Sorry. Play lalu oke. Nah, di sini kalian sudah lihat ya teman-teman, sudah sesuai dengan jam yang kita tadi ya kita tambahkan. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi waktu, kan di sini kita ingin belum memblokir YouTube
sesuai dengan jam tertentu ya teman-teman. Jadi kita bisa masukin back lagi ke sistem. Nah, kita cari yang namanya firewall lagi teman, IP firewall. Nah, kita masuk ke rules yang sudah kita tambahkan lalu extra. Nah, di sini kalian bisa masuk ke menu time, lalu kalian bebas sih mau berapa aja ya untuk waktunya. Misal seperti saya ingin di jam 9, lalu di sininya sampai jam berapa gitu ya, kasih sampai jam 5 sore. Oke. Nah, ini di sini juga ada untuk pengaturan waktunya ya teman. Misal kita ingin putus ya, untuk yang minggunya itu tidak bisa bisa akses ya teman, untuk yang minggunya itu bisa akses. Jadi kita apply jika sudah yakin. Sorry, ada yang error. Tanya mungkin salah ya teman. Nah, sudah kita apply lalu oke. Nah, di sini masih interaktif time ya teman. Oke, kita langsung coba ya apakah bisa akses YouTube. Nah, kita coba apakah bisa akses YouTube karena titik yang dibatasi itu kan jam 9 sampai jam 5 sore ya teman. Ini di sini sudah jam setengah 12 ya teman. Jadi tidak termasuk. Oke, kita coba apakah bisa connect ke YouTube ya. Oke, kita tunggu teman. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya sudah dipastikan bisa connect ke YouTube karena tidak di jam yang kita setting ya teman-teman. Oke. Jadi mungkin cukup itu saja ya untuk pembahasan firewall filter. Nah, mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.